Sekali lagi, firman ini berkata, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Saudara, sekali lagi, firman ini mengingatkan kita tentang arti daripada hikmat Tuhan. Jadi, berkali-kali di dalam kitab Amsal berbicara tentang apakah itu hikmat. Dan pagi ini sekali lagi Tuhan itu bicara tentang pengertian menuju hikmat. Nah, orang yang berpengertian melalui ayat firman Tuhan ini dikatakan, orang yang berpengertian memiliki radar atau sinyal untuk perkataan hikmat. Tapi orang bebal, meskipun ia mencari-cari hingga ke ujung bumi, namun tidak menemukan hikmat. Karena untuk memperoleh hikmat harus dimulai dengan Tuhan, bukan dengan pikiran dan pengetahuan manusia. Nah, saudara, dikatakan bahwa pandangan orang yang berpengertian itu matanya tertuju kepada hikmat. Tetapi orang bebal, saudaraku, matanya bahkan melayang sampai ke ujung bumi, tetapi dia tidak akan menemukan hikmat. Karena hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Bukan dengan pengetahuan, bukan dengan pengalaman, bukan dengan pikiran kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam hikmat? Saudara, yang pertama adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28. Di Amsal juga kita selalu baca bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tapi kali ini saya mau buka di dalam Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, inilah yang diucapkan oleh Ayub, seorang hamba Tuhan yang kaya raya, tetapi dalam waktu sekejap itu menjadi miskin dan lebih miskin dari siapapun karena dia kehilangan hartanya semuanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, dan dihina oleh istrinya, kehilangan sahabat-sahabatnya. Jadi semua yang ada padanya itu dalam waktu sekejap itu hilang lenyap. Dan dari setiap perenungannya, inilah yang dia temukan. Bahwa hikmat, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi takut akan Tuhan akan mendatangkan hikmat bagi kita. Takut akan Tuhan itu adalah bentuk kekaguman, ya, dan rasa hormat kita kepada Tuhan karena pribadinya. Pribadinya yang penuh dengan kasih, pribadinya penuh pengampunan, pribadinya yang penuh dengan kuasa, bukan karena didorong takut akan penghukuman dan penghakimannya, tapi lebih pada kasih kita kepada Allah. Nah, ekspresi takut akan Tuhan adalah kita menjauhi kejahatan dan mencintai kebenaran. Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan adalah menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sampai kita membenci kejahatan itu dari dalam hidup kita. Jadi kesadaran akan jadi semakin terlatih kesadaran roh kita akan kehadiran Tuhan setiap waktu, maka semakin berhikmatlah kita dan semakin jauhlah kita dari kejahatan. Saudara, sebaliknya semakin kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam aktivitas kita sehari-hari, semakin sulitlah kita menemukan hikmat Tuhan dan semakin mudahlah kita hidup di dalam kebodohan. Nah, saudara, saya melihat berulang-ulang, berkali-kali, saudara, kepada banyak orang. Saudara, dia semakin bertumbuh di dalam hikmat Tuhan.
Semakin hari dia semakin smart ya, cara berpikirnya, cara mempertimbangkan sesuatu, mengambil keputusan, lebih dewasa saudaraku secara emosional, bertumbuh dalam hikmatnya. Saudara, semua ini karena apa? Terlatih kesadaran roh kita akan kehadiran Tuhan setiap waktu. Jadi semakin kita terlatih menyadari kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, maka hikmat itu akan bertumbuh dalam diri kita. Nah, yang kedua, hikmat Tuhan itu bertumbuh pada orang yang melakukan kebenaran. Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Amsal 8 ayat 2 sampai 4. Saya lanjutkan ya, Amsal 8 ayat 1 sampai 4. Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Nah, saudara, ini bicara tentang hikmat. Hikmat itu katanya berseru-seru dan kepandaian itu memperdengarkan suaranya. Tapi kenapa ada orang yang mencari hikmat, tetapi dia tidak mendengar hikmat? Ada orang yang mencari hikmat, padahal hikmat itu berseru-seru dikatakan. Di segala jalan, di segala tempat. Artinya bahwa hikmat itu ada di mana-mana. Tapi mengapa ada orang, saudara yang kekasih, tidak menemukan hikmat? Di manakah hikmat itu sesungguhnya? Saudara, seperti Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 dikatakan begini. Sebab perintah ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh kepada bangsa Israel oleh Allah sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, firman ini katakan, saudara yang kekasih, bahwa hikmat itu yang ada di dalam firman Allah itu enggak jauh. Jadi sumber hikmat itu adalah Allah. Dan bagi orang yang mengenal Allah, Tuhan telah menaruh firman itu di dalam mulut kita dan disimpan di dalam hati kita. Nah, contohnya apa? Dia senantiasa mengingatkan kita, saudaraku, pada masa-masa tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu, saudara yang kekasih, dia mengingatkan kita, saudaraku, akan firman itu, ya. Dan itulah yang membuktikan bahwa firman Tuhan itu telah ditaruh di dalam hati kita dan ada sesungguhnya di dalam mulut kita. Jadi hikmat itu tidak jauh dari hidup kita. Dia memberi pengertian maksud firman tersebut di hati kita. Dan bahkan firman itu berbicara kepada kita. Karena firman itu bukan tulisan-tulisan yang mati. Bukan huruf-huruf yang mati. Itulah yang membuktikan bahwa firman itu telah ditaruh di dalam hati kita dan ada di dalam mulut kita. Jadi poin yang paling penting tentang hikmat Tuhan di dalam ayat firman Tuhan ini adalah ketika ia menaruh firman-Nya dalam hati dan mulut kita adalah agar firman itu dilakukan. Sekali lagi coba kita lihat Ulangan 30 ayat 14 khususnya dikatakan begini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi hikmat Tuhan akan bertumbuh dalam hidup kita ketika kita taat melakukan firman.
Semakin kita taat praktek firman dalam seluruh area hidup kita, maka akan semakin berhikmatlah kita. Semakin kita melakukan firman, maka hikmat pun akan bertumbuh dalam hidup kita. Jadi seperti ini, ya, melakukan firman Tuhan itu seperti makanan bagi hikmat kita. Semakin kita melakukan firman Tuhan, maka hikmat Allah akan semakin bertumbuh dalam hidup kita. Sejauh sebanyak apapun firman yang kita dengar, itu akan menjadi seperti teori dalam pikiran kita. Dan itu tidak akan menambah makna hikmat dalam hidup kita. Karena kita tidak melakukannya dengan taat. Nah, dalam banyak hal, kita mengerti firman, lalu kita melakukan kebenaran. Tapi ada kalanya, saudara, hikmat itu datang setelah kita taat praktek firman Tuhan. Kedua-duanya tidak ada yang salah, saudara yang kekasih. Tetapi poin yang paling penting bahwa hikmat itu akan bertumbuh ketika kita praktek taat firman Tuhan. Yang ketiga, kedewasaan rohani seseorang itu sejalan dengan bertambahnya hikmat Tuhan. Lukas 2 ayat 52 dikatakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi pertambahan usia rohani kita itu tidak serta-merta menunjukkan kedewasaan rohani kita. Juga kedewasaan kekristenan kita tidak bisa dibuktikan dengan kuasa, tidak bisa juga ditunjukkan dengan banyaknya mujizat yang kita lakukan. Kedewasaan rohani juga tidak dapat ditunjukkan dengan kesuksesan kita di dalam pelayanan. Tapi kedewasaan rohani seseorang dibuktikan dengan bertumbuhnya hikmat Tuhan atas hidupnya. Lukas 2 ayat 52 dikatakan demikian. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Jadi saudaraku, pertambahan usia rohani kita itu tidak menunjukkan serta-merta kedewasaan rohani kita. Juga kekristenan kita tidak bisa, saudaraku, kedewasaan kekristenan kita tidak bisa dibuktikan dengan apa? Dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat yang kita alami, ya, banyaknya mujizat bahkan yang kita lakukan. Dan kedewasaan rohani itu juga nggak bisa ditunjukkan dengan kesuksesan dalam pelayanan kita. Pertumbuhan hikmat Tuhan itu, saudara yang kekasih, itu kedewasaan rohani seseorang itu hanya dibuktikan dengan bertumbuhnya hikmat Tuhan atas hidup kita. Nah, itu terpancar dari apa? Dari bagaimana kita dapat membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dan manusia. Itu sebabnya orang yang dewasa rohani, yang bertumbuh dalam hikmat Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. 1 Samuel 2 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Inilah cirinya bahwa kita semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Relasi hubungan kita itu kepada Tuhan semakin baik. Relasi hubungan kita kepada sesama itu juga semakin baik. Itulah yang membuktikan bahwa kita sedang bertumbuh di dalam hikmat kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jadi bertumbuh dalam hikmat Tuhan tidak membuat kita menjadi eksklusif, saudaraku, ya. Tetapi semakin diberi kemampuan untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Diberi kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kristen dewasa inilah yang sangat menarik perhatian dunia. Dunia membutuhkan hikmat Tuhan lewat hidup kita. Lewat kedewasaan hikmat kita. Kita menjadi suratan baca oleh setiap orang yang berjumpa dengan kita. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang dimaksudkan kedewasaan di dalam hikmat Tuhan. Ayat 1 sampai 4, berkat dari hikmat. Dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu.
tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari pandangan Allah serta manusia. Inilah ganjaran dari orang yang mencari hikmat. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam hikmat, saudaraku, dia akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara yang kekasih, mari kita coba refleksikan dalam diri kita, saudaraku. Kalau kita sudah menjadi eksklusif dan banyak orang yang menjadi musuh kita, padahal kita berpikir bahwa kita sedang memegang kebenaran. Saudara, kita mungkin bisa koreksi dalam diri kita. Semakin banyaknya orang-orang yang konflik dengan hidup kita, seharusnya kita semakin melihat, saudaraku, apakah betul hikmat itu bertumbuh dalam diri kita. Karena firman Tuhan ini sebagai cermin dalam hidup kita, saudaraku, dikatakan bahwa engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari kita boleh melihat dalam diri kita, saudaraku. Yang terakhir, mencondongkan hati pada hikmat Tuhan dan mencarinya seperti mencari harta yang terpendam. Nah, saudara yang kekasih, yang terakhir adalah hikmat itu akan bertumbuh semakin hari ketika kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan dan mencarinya seperti harta yang terpendam. Hai anakku, jikalau engkau Amsal 2 ayat 1-6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang. Dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi menggali firman Tuhan setiap hari. Merenungkannya setiap hari. Sama seperti apa yang kita lakukan. Maka hikmat Tuhan akan bertumbuh semakin dewasa dalam hidup kita. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah kita sesali seumur hidup. Karena itu akan menambahkan hikmat dalam diri kita. Saudara yang kekasih, sama seperti Esra yang pernah kita baca dalam Esra 7 ayat 10. Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tidaklah mengherankan kenapa Tuhan mengurapi dia, mengapa hikmat Allah bertambah-tambah di dalam dia. Saudara, biarlah kita, saudara, setiap hari belajar untuk bisa bertumbuh, menggali firman Tuhan, mengerti, saudaraku, mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka hikmat Allah akan dekat dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar Tuhan Yesus, bagaimana kami boleh mengerti dan mengenal hikmat Allah, bertumbuh dalam kedewasaan untuk hikmat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, tiap hari Engkau mengajari kami, tiap hari Engkau menasihati kami, sehingga jalan-jalan hidup kami bertumbuh semakin hari, semakin dewasa di dalam hikmat Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Tambah-tambahkanlah Tuhan Yesus pengertian kepada kami, supaya kami tahu bagaimana bertimbang. Dan kami mengerti mengambil keputusan-keputusan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup ini adalah rangkaian keputusan-keputusan yang kami lakukan. Kami membutuhkan hikmat di setiap keputusan kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena firman-Mu mengajari kami, membuat kami bertumbuh semakin dewasa, semakin bertambah hikmatnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus.